tarik ku yo nyenengno ndemenake raine ku. Melarat tapi yo seneng atine, gembira terus gitu. Tapi nek ndelok gobloke ku yo Allah. Ya Allah, cik gobloke menungso ning dunya iki ya Allah. Terus diterjemahkan hak lagi. Right itu hak. Terus hak dipahami sebagai berpolarisasi dengan kewajiban. Bagaimana itu? Hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak ini gimana kita tidak waspada terhadap kata? Gimana maksudnya hak itu apa? Anda pikir hak itu adalah peluang atau pintu untuk supaya Anda bisa menagih sesuatu kan gitu? Masa al-haqqu begitu? Dalam Al-Quran al-haqqu tidak begitu sama sekali. Gitu loh. Nah, kalau Anda tidak mau pakai Quran ya jangan pakai kata hak. Ya apa sampean ini? Sampean itu ngelarang rokok tapi menerima cukainya. Kan begitu. Sampean tidak mau menerima Quran tetapi memakai kata-katanya. Sekarang semua orang memakai kata istiqomah, mutmainnah, jemaat, apa menerek, rasul, semua dipakai. Tapi tidak setia kepada asal-usul makna itu. Kita tidak paham Rasul. Orang Indonesia, orang Islam sendiri nggak jelas Rasul apa, Nabi apa. Makanya kemarin saya persoalkan, Maulid Nabi kok 12 Rabiul Awal? Itu Maulid Muhammad. Karena yang kita peringati adalah Muhammad bin Abdullah yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau Maulid Nabi, dia belum Nabi waktu lahir. Itulah. Nabi itu peristiwanya adalah ketika dia diberi wahyu, Iqra, dan itu tanggal 17 Ramadan. Jadi Maulid Nabi itu 17 Ramadan. Jadi mohon kaji nanti menyelenggarakan Maulid Nabi gede-gede gitu. Tanggal 17 Ramadan. Itu Maulid Nabi. Maulid Rasul lain lagi. Kalau Rasul itu man laisar Rasul wa ma laisar Rasul. Apa yang bukan Rasul Allah? Kalau Yesus penjelmaan Allah, aku ya iya. Kodok ya iya. Wit-witan ya iya. Semua penjelmaan Allah. Emang apa yang menjelma selain Allah? Tidak ada selain Allah. La ilaha illallah. Jadi Rasul Allah adalah apa saja yang Allah merepresentasikan dirinya. Jadilah cahaya, jadilah hembusan angin, jadilah ledakan yang berdentum, yang membunuh semua umatnya Nabi Soleh. Jadilah banjir. Itu semua adalah Rasulullah. Maka malaikat Jibril juga mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika Jibril mengucapkan itu, yang dimaksud bukan Muhammad anaknya Pak Abdullah. Yang dimaksud adalah Nur Muhammad yang merupakan Rasulullah awal mula dalam kehidupan. Adam yang syahadat. Gimana dimaksud Rasulullah? Karena Anda tanya loh, karena Nabi Muhammad belum lahir waktu Adam. Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Emang dari 30 miliar tahun Allah menciptakan manusia ini, menciptakan alam semesta ini, Muhammad yang kekasihnya Allah cuma bertugas 63 tahun kok, aneh. Kalau kita punya pemain jazz yang bagus ya kita, kalau bisa ya 10 tahun, 15 tahun dia main terus. Masa cuma kita kasih waktu 2-3 hari. Ke 63 tahun kan cuma 1-2 menit dibanding lamanya hidup ini kan begitu. Nah, itu saya lebarkan sedikit. Sekarang saya kembali ke bersyukur tadi ya. Aku bersyukur loh, Anda itu lumayan loh. Punya Nabi coba. Saya itu kangen sama Rasulullah, Anda langsung punya Ahok. Anda langsung punya Habib Rizik coba. Kan beruntung sekali Anda itu. Cuman pekewo mau menyebut Ahok alaihissalam gak enak lah. Mau menyebut Habib Rizik sallallahu alaihi wasallam ya gak enak. Kan tapi Anda sudah punya, lumayan. Nah kalau Anda tidak punya berarti Anda kesepian seperti saya. Saya tidak punya. Saya tidak akan menuntut manusia dan menagih manusia untuk mengungkapkan kebenaran Allah karena mereka tidak akan pernah mampu. Anda sedang menjalani satu aturan nilai yang dikontrakkan di antara Allah dengan iblis ketika akan menciptakan Adam. Sekarang yang berlangsung adalah regulasi itu. Satu sistem nilai di mana kalau orang bahagia lainnya menderita. Orang punya motor tetangganya cemburu. Gitu. Orang dapat istri cantik, pacarnya yang lain, yang laki-laki lain menjadi menderita. Jadi kita ini hidup dalam satu sistem nilai di mana gelap itu menyiksa terang dan terang menyiksa gelap.
Nah, manusia tugasnya adalah memanage agar supaya positif dan negatif menjadi lampu, kan begitu. Dan itu kita tidak pernah bisa dalam teknologi, tapi tidak bisa dalam kebudayaan dan peradaban. Positif negatif selalu benturan dan konslet. Dan yang kita alami di Indonesia 2 tahun adalah konslet. Sama sekali kita kalah sama PLN. Kan gitu, kita kalah sama alam. Ya. Anda tahu rumusnya adalah kalau malaikat, bahkan iblis menurut saya, bahkan iblis, setan, itu kan tidak punya, Anda kan Anda ini beruntung dibanding setan. Alhamdulillah Anda jadi manusia. Kalau Anda setan kan gimana coba? Setan itu kan mengeluh tiap hari. Karena dia tidak punya kemungkinan lain seperti Anda. Kalau Anda kan jelek tinggal memperbaiki, jatuh tinggal bangun. Kalau setan tidak punya kemungkinan harus seperti itu. Kan penuh penderitaan dia. Masa Anda tidak kasihan sama dia? Kenapa Anda musuhi terus dia? Mereka itu sudah menderita. Ide mereka untuk merusak Anda itu lebih kecil dibanding ide kerusakan Anda sendiri. Setan menyuruh Anda korupsi 1 juta, ternyata yang mau digoda sudah korupsi 1 miliar. Bagaimana coba? Bagaimana? Yang paling menderita menurut saya setan dan iblis. Dan mereka sudah capek kontrak ini. Kan kontraknya sampai hari kiamat, tanda tangannya. Sampai hari kiamat, toh? Om Jamil tolong jelaskan nanti. Ini benar-benar benar-benar kontrak. Dan ide sistem nilai seperti sekarang ini, di mana kebenaran dan kebenaran bisa berbenturan. Kan semua kan, Anda pikir Anda tidak yakin kalau dia benar. Anda pikir Habib Rizik tidak yakin kalau dia benar. Mereka masing-masing yakin dengan kebenarannya. Tapi kebenaran dan kebenaran berbenturan di muka bumi ini. Berdasarkan sistem nilai dikontrak dengan iblis tadi. Dan iblis memang pengennya biar rame dunia, dia bilang gitu. Biar anget, biar demam, biar sepaneng. Karena selama dulu ketika iblis belum menjadi iblis, ketika dia masih Kanzul Jannah, ketika dia masih Azazil, ketika dia masih Syekh Maulana Azazil, ya, seniornya Jibril alaihissalam, yang dia alami adalah gemah ripah lojinawi baldatun thayyibatun warbun ghafur. Nggak ada konflik, nggak ada pertentangan, nggak ada persaingan, nggak ada pilkada, nggak ada politik, nggak ada Fakhri Hamzah, nggak ada Gorontalo, nggak ada Minahasa, nggak ada namanya macam. Semua seperti alam. Jadi subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Anda tahu daun-daun bertasbih kepada Allah. Anda tahu air bertasbih, angin melakukan wirid-wiridnya. Semua bertasbih kepada Allah. Bedanya dengan kita adalah mereka bertasbih dengan sendirinya, secara alamiah, as it is. Dia tidak dengan jarak kesadaran. Kalau kita kan wirid sadar. Bikin sekolah aja dengan penuh kesadaran. Sekolah unggulan, padahal baru mau bikin. Kan gitu. Nah, manusia punya kemungkinan, sementara mereka tidak punya kemungkinan. Jadi kalau saya itu selalu tidak tega kepada siapa saja. Utamanya kepada iblis yang terlanjur kontrak, yang sekarang kecapean sendiri. Ngopo ya aku bikin kontrak kayak gini. Yang dulu menungso kampungan banget manusia itu. Ya Allah, kampungan ya Allah. Aku tidak menyangka. Terus Allah bilang, aku kan dulu sudah bilang, iblis, ana alam wa anta la ta'lam. Bentak pada malam, gitu. Kan Allah menjawab. Kan iblis bilang, kenapa menciptakan manusia ya Allah yang kerjanya cuman merusak bumi dan menumpahkan darah. Yusjiduna fil ardh wa yasfiku dima. Hanya merusak bumi dan menumpahkan darah. Terus Allah jawabnya kan model pendekar top kan. Aku ngerti, gue ora ngerti. Menang. Sekarang iblis menyesal sendiri dengan usulnya. Ada positif negatif, gitu. Ada suami istri, gelap dan terang. Apalagi? Hitam putih. Pokoknya ada dialektika. Berarti ada konflik, ada persaingan, ada kompetisi, ada segala macam. Sekarang iblis bosan sendiri dan mengeluh sama Tuhan, boleh nggak kita percepat kontraknya? Mempercepat kontrak itu berarti iblis dibebaskan dari berjanji untuk menggoda manusia, atau kiamat dipercepat supaya habis kontraknya itu. Nah, Anda setuju yang mana? Nanti saya usulkan. Anda setuju yang mana?
Ya tergantung keadaannya masing-masing. Kalau usaha ndak berhasil-berhasil ya kiamat aja, kiamat aja. Tapi kalau sedang ada harapan warungnya gitu, angkringannya gitu, wah gosip lah kiamatnya di sini. Gitu. Oke. Sampai di situ nanti kita akan ngomong apa sebenarnya hak itu, apa sebabnya kebenaran itu. Kenapa orang bertengkar karena kebenaran? Tadi sudah diomongkan ya, pertengkaran di medsos, kutuk mengutuk segala macam, udah tidak karu-karuan. Dan itu kedua-duanya benar. Kedua-duanya ya cuma madhabnya beda gitu. Tapi kedua-duanya merasa yakin bahwa itu benar. Dan manusia menghabiskan waktunya untuk mempertengkarkan kebenarannya. Apa betul hidup itu untuk mempertengkarkan kebenaran? Apa hidup itu untuk mempertandingkan kebenaran? Nanti saya tanya Pak Muzamil, saya kasih waktu. Coba kalau menurut Allah di Al-Quran, kebenaran itu untuk apa loh? Apakah Allah menyuruh kita itu menerapkan kebenaran apa tidak? Tolong Pak Muzamil. Mada al-haq wa na'malu madza 'anil haq. Itu kira-kira. Coba dilihat di browsing aja kan gampang. Nah, nanti biar dia punya waktu dulu. Saya kan bagian nanya-nanya. Dia merasa diuji padahal saya nanya bener. Oke, gini. Saya teruskan sebelum Mas Yas ya. Ketika Ustadz Abu Bakar Ba'asyir akan divonis pada pagi hari, malamnya sebelumnya itu saya diminta oleh semua kelompok di Solo, baik kelompok-kelompok Islam lain, termasuk kepolisian dan militer, tentara, untuk meredam umatnya beliau, pasukannya beliau di Solo. Jadi saya mendadak diseret ke Solo, dan saya ketemu sama pasukannya Abu Bakar Ba'asyir di sebuah kebun yang remang-remang, medeni. Wah, di bawah pohon-pohon, pokoknya itu sudah siap siap. Besok pagi Ustadz Abu Bakar Ba'asyir divonis. Tidak tahu apa 2 tahun apa hukuman percobaan. Ustadz Abu Bakar Ba'asyir vonis besok pagi. Terus mereka tidak terima kalau Abu Bakar Ba'asyir dihukum, kan gitu. Dan saya bertugas untuk meredam jangan sampai terjadi anarki atau makar besok pagi, kan gitu. Nah, lepas dari bahwa tugas itu kan lucu untuk saya. Lah kowe iki wis negara, kowe iki wis pemerintah, kowe iki wis tentara duwe bedil, polisi duwe kuwasa, kok njaluk tulung aku iki kan absurd lah itu. Lagi aku iki sapa kan gitu. Itu kan salah satu yang lucu di dunia kan itu. Lah kok saya dimintai tolong untuk meredam mereka. Itu tentara sekitar 300 Mas dengan polisi keliling kebun itu pakai senjata berat. Dan saya masuk ke situ. Ya saya ini kan tidak pernah menganggap sesuatu itu berat atau ringan. Jadi tidak ada urusan berat atau ringan. Saya tuh tahunya saya kerjakan gitu loh. Enak ndak enak ya gak peduli aku, pokoknya tak lakoni menurut dong. Maka saya tidak pernah tertarik kepada siri-siri tadi itu. Siri-siri. Anda tahu binatang siri-siri? Ini kan Muzamil belum tahu itu. Binatang siri-siri gitu Mas. Jadi suatu hari pokoknya kancil kan nakal banget. Belok dikit. Kancil tuh nakal banget. Digodanya itu macan. Tapi begitu macan marah, kancil sembunyi. Macan kejar, dia di semak-semak. Pokoknya hilang terus. Ketika kali pertama si macan mengejar kancil, dia ketemu sama sapi. Bi, di mana? Kamu ngeliat enggak? Ngeliat kancil enggak? Ada tadi saya lihat. Di mana? Terus si sapi nakal juga. Saya kasih tahu tapi cium dulu pantat saya. Oke, kata si macan. Akhirnya sapi ini jengging, diambil. Udah. Terus dikasih tahu di mana. Itu di sebelah sana ada pohon itu, terus ada semak-semak. Larilah singa ke sana. Dikejar bener ada, hilang lagi. Akhirnya dia ketemu babi. Bi, kamu lihat kancil enggak? Iya tadi barusan lewat situ. Kemana nanti saya kasih tahu tapi cium dulu pantat saya. Tidak masalah. Demikianlah beberapa kali ketemu binatang syaratnya sama, ciumlah dulu pantat saya. Pokoknya sampai hampir sore hari macan tuh putus asa mencari kancil yang sebenarnya lemah dan lebih
tidak kuat dibanding dia, tetap nggak bisa ketemu. Akhirnya dia menjelang maghrib ketemu siri-siri. Terus Pak Muzamil tanya, apa itu siri-siri? Cium dulu, pantat saya. Bener ya, itu namanya makar ya. Menjebak ya, menjebak. Cium dulu pantat saya. Jadi Anda kapan-kapan kalau berdebat sama orang, sebutlah satu kata yang aneh, yang orangnya nggak tahu. Apa itu? Cium dulu pantat saya. Nah, itu bagian yang sangat mengasihkan dari kehidupan manusia sehingga saya mau datang ke mereka. Oke, saya teruskan yang Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Sekarang beliau di Nusa Kambangan. Jadi akhirnya saya kerjakan dan saya ya biasa kayak Mak Ian ginilah, meskipun orangnya serem-serem, bawa senjata, serem lah pokoknya. Dan wajahnya tidak ada satupun yang tidak tegang, sepanen semua. Jadi saya terus kasih target ke diri saya sendiri, gini aja lah. Pokoknya anggar orang ini wajahnya mulai lemes dan sedikit senyum saja, berarti saya sudah berhasil tugas saya malam hari ini. Terus saya ngomong kayak biasanya gini. Ternyata mulai longgar sedikit-sedikit, terus mulai agak senyum gitu ya. Mulai senyum, belum sampai senyum tapi sudah tidak terlalu sepanem. Terus saya kasih pamungkas. Jadi Ustadz besok divonis. Ya. Anda inginnya Ustadz kita dihukum apa tidak? Tidak. Menurut? Tidak. Waktu itu belum ada takbir, belum ada. Itu juga jangan diketawain, itu kan bagus maksudnya. Yang saya seneng itu kan karena logatnya beda. Kalau dari Sumatera, dari Medan takbir. Tapi kalau Jawa Timur takbir. Jawa Timur ya. Jawa Timur top itu. Takbir. Secir ya. Lain, aku seneng sama Indonesia itu karena saya pilih tempat ini untuk turun ke bumi ini karena Indonesia itu betul beda-beda, di mana-mana beda-beda satu sama lain. Pitik. Nek Jawa Timur itu, ono truk ya, pas liwat di rel sepur liwat paras. Nek Jawa Timur, di Jogja, mau ono truk ditabrak sepur maknil. Iya coba ekstrimnya tuh ya, jaraknya tuh ya, satu paras, beres itu nggak cukup, paras. Bayangin kalau Jawa Timur gede sama, Jawa Tengah juga gede. Tapi kalau gede banget ya, kalau di sini kan gede banget itu ya di Jakarta. Kalau di Jawa Timur gawat. Kalau Jawa Tengah, Ustadz Mustafa gede. Gede tenan gitu, gede. Apalagi misalnya apa kata-kata lain yang diganti i aja. Nek cilik kan sudah i, sekarang yang a diganti i misalnya pawanas kan itu di Mojokerto gitu ya, di Jogja panis. Bagaimana tidak indah hidup ini? Kenapa keindahan tidak pernah menjadi perhatian utama dari para ulama, para pemerintah? Semua akhirnya menciptakan sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak indah sama sekali. Di situ letaknya Mas Yose nanti. Dia petugas keindahan di dunia. Nah sekarang keindahan itu, aku takon, keindahan itu sesuatu yang berbeda dari kebenaran dan kebaikan, ataukah dia hasil ekselasi? Katakanlah gini, padi begitu dipotong, dipaneni menjadi gabah. Karena padi di bulirnya, di batangnya itu sudah beda dengan padi yang sudah di dalam besek. Yang sudah dibesek tidak di sawah namanya gabah. Gabah begitu ditutu atau dihiler, dimasukin pabrik, jadi beras. Kan gitu. Sama sebenarnya, cuma dipisahkan kulitnya. Beras begitu dimasak jadi nasi. Nasi yang kecil-kecil namanya menir. Ini bukan menirnya Madura.
Menir Madura lain masalah. Anak Madura kuliah di Jogja, ditanya, dicek nasionalismenya. Di ruangan itu ada gambarnya Bung Hatta, Bung Karno, Ibu kita Kartini, terus dituding yang gambar Ibu kita Kartini. Ini siapa? Anak Madura tamat SMA. Bapak meremehkan saya. Masa saya tidak tahu itu, Pak? Lihat siapa? Aduh, Bapak. Ya tahu, masa saya tidak tahu, Pak? Lihat siapa? Itu kan Nyonya Menir, Pak. Madura dicek nasionalismenya rusak, sing ngecek stres. Ya. Yang verifikasi ya, yang training ya, Pancasila. Berapa kamu tadi? Ada siswa Madura lainnya, berapa kamu Pancasila? 5. Loh, saya jawab 7 saja salah, kamu cuma 5. Oh. Satunya lagi keluar dari ruang ujian, ruang tes itu. Gimana kamu jawab? Lah, ya sudah, masa Pancasila tidak bisa, terlalu lah. Lah kamu jawab apa? Lu ya Pancasila, seperti biasanya. 1 syahadat, 2 salat, 3 haji, 4 puasa, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Pancasila. Wes, gak lulus kabeh. Oke, terus pasukannya Ustadz Abu Bakar Basir menjawab dengan tegas, apakah antum rela Ustadz dihukum? Tidak. Oh, jadi antum memohon supaya Ustadz Abu Bakar dibebaskan. Allahu Akbar, ya. Oh, jadi Anda mengemis kepada pemerintah kafir. Anda merangkak-rangkak supaya pengadilan kafir ini membebaskan Ustadz kita. Ngono karepmu. Kalau saya jadi Ustadz Abu Bakar Basir, saya tidak mau punya anak buah kayak Anda. Saya mau Anda bangga saya dihukum oleh orang kafir. Saya bangga dihukum oleh rezim. Dan saya tidak mau kalau tidak dihukum. Ngono. Kaget deh. Bagaimana? Kamu membela kebenaran yang kamu yakini, kamu mengemis kepada orang yang menentang kebenaranmu itu untuk dibebaskan. Kan tidak punya harga diri kamu. Kalau saya, bunuh saya. Untuk kebenaran yang saya yakini, bunuh saya. Dan itulah puncak kemuliaan hidup saya. Kalau saya, kamu bunuh. Makanya saya pernah urusan sama polisi itu, saya bikin berita acara dengan catatan 1, saya harus benar-benar diadili. Kalau tidak, saya akan melakukan sesuatu yang tidak bisa saya omongkan sekarang. Nomor 2, saya harus dihukum minimum 5 tahun. Kalau tidak, saya akan melakukan sesuatu yang saya belum bisa bilang sekarang. Pokoknya tak isyarat aku kudu diadili, kudu dihukum. Polisi iki pripun iki. Yes, tulis. Syarat saya mau masuk pengadilan asalkan saya benar-benar diadili, nggak boleh ada pembatalan. Dan harus dihukum minimum 5 tahun. 4 tahun nggak mau saya. Harus 5 tahun minimum. Dan kalau sampai saya dihukum tidak 5 tahun, saya akan lakukan sesuatu yang saya tidak bisa omongkan sekarang. Kan bingung deh, opoy. Dibilang makar ya enggak, sesuatu yang mungkin mangan soto kan gitu. Anda itu sudah pusing sama kebenaran, gampang dipermainkan oleh kata yang menyangkut kebenaran. Gitu ya, oke. Dari situ kemudian saya akan dari Ustadz Abu Bakar Basir tadi kan akhirnya mereka rela. Dari paginya mereka tidak demo, tidak mengamuk. Karena bangga Ustadz kita dihukum oleh pengadilan kafir. Tahu enggak? Karena saya bilang, daripada kalian beli lilin banyak-banyak mahal, kalian harus bangga dia dihukum. Karena Anda tidak percaya kepada hakimnya, kan begitu. Itu kok mengemis kepada orang yang zalim, kan begitu. Kalau Anda yakin mereka zalim, Anda harus bangga dihukum oleh orang zalim. Itu kudune ngene iku. Ayo. Betul. Nek cara Jombang markesot. Nek markesot muring-muring di perapatan dalan. Ana arek ngono motor ngawur dibalap karo markesot di perempatan jalan dipalang kan gini, terus mana ayo
Ayo, anteman. Iki. Ayo, anteman. Ayo. Itu padahal nek diantem temen yo kalah. Tapi lah kendel Mas itu loh Mas. Aku seneng jalan hidup Marquesa itu seneng banget. Dan itu beneran Mas, aku bukan ngarang. Marquesa itu sangat logis, sangat filosofis dan sangat canggih menghadapi kehidupan dunia. Dan dia melihat, aduh betapa kampungannya orang di dunia ini. Selalu salah. Dia masuk rumah sakit, berobat, dia akan kena alergi. Obat, kalau begitu kena obat dia langsung gatel-gatel. Jadi dia mangkel, akhirnya pulang tidak bayar. Dikejar sama satpam, Pak, Bapak belum bayar. Bayar apa? Ya bahkan berobat. Lah ya berobat ke sini, masuk berobat ke kantor polisi. Ya tapi Bapak belum bayar. Bayar pakai apa? Ya pakai uang. Loh, sampean tuh kalau sudah yakin orangnya punya uang baru suruh bayar. Sampean kan belum tahu saya punya uang apa tidak. Kok sampean nyuruh bayar, sampean bodoh sampean. Ya boleh, ngeluh apa sini satpamnya. Bayar itu kan kalau punya duit, kalau tidak punya duit suruh bayar itu kan sebodoh-bodoh manusia adalah menyuruh orang yang punya duit membayar. Ya nopo sampean untuk gitu kan. Seneng aku Marquesa. Saiki Pak praktek nek wani kowe. Tuh ngetik ya. Cuman Marquesa berwibawa jadi tidak berani satpamnya. Ngin ayo. Gitu, seneng aku. Satu seneng kalau Anda punya jalan keluar, tidak ikut sepaneng. Karena Anda tidak ditagih melebihi yang Anda bisa. Nanti ilmu silmi kita omongkan. Ya, PR-nya kebenaran, hak tadi, sebenarnya disuruh apa. Terus, benar salah, baik buruk, indah tidak indah, mulya hina, dan seterusnya, mukti dan tidak mukti, itu sebenarnya konstelasinya bagaimana. Supaya Anda tidak salah arah. Kalau Anda mengerti presisi dari yang Anda butuhkan dalam hidup Anda, maka Anda tidak akan mengalami seperti yang sekarang Anda pusingkan di luar diri Anda. Kan gitu. Anda harus punya ilmu sedikit, pengetahuan sedikit tentang itu. Nah terus gini, tadi saya itu sepanjang perjalanan, karena tahu sendiri ya, pesawat di Jogja itu kan selalu terlambat karena tiba-tiba ada angkatan udara latihan. Jadi saya itu sudah delay, begitu sudah delay setengah jam lebih, begitu masuk pesawat nggak berangkat 1 jam. Jadi sampai ke Halim tadi jam 10 lebih. Karena delay mana. Nah saya nulis jomplangan kecil, saya tidak tahu apa jadi puisi apa jadi esai, saya tidak tahu, tapi saya nulis. Saya tadi dapat 16 tulisan selama di pesawat tadi. Saya ingin sebenarnya kita berangkat dari situ, tapi kita lihat nanti. Kita lihat bagaimana diskusi kita pada malam hari ini, supaya takfiri tamkiri ini Anda tidak terlibat gitu loh. Karena sebelum Pak Muzamil menjawab ya, ketika Allah mengatakan kemukakanlah kebenaran dari Allah, ya, qulil haqqo minallah birrabbika, itu Allah kasih regulasi, Allah itu maha liberal. Jadi kalau Anda liberal tidak usah panik. Ya maklum anak buahnya Allah masa tidak liberal gitu kan. Nah liberal itu maksudnya dia membebaskan. Kan setelah Allah mengatakan katakanlah kebenaran dari Tuhanmu, dari Robbimu, kemudian biarkan mereka mau kafir, biarkan mereka mau beriman. Barang siapa menghendaki beriman, berimanlah. Barang siapa menghendaki kufur, kufurlah. Kan begitu, Al-Kahfi. Nah, kalau kita kan enggak. Kita ingin orang lain mengakui kebenaran kita. Bahwa yang benar itu ini, itu enggak. Terus bertengkarlah kita. Apa itu dalam kehidupan sehari-hari, apa dalam politik. Padahal tidak ada kebenaran di dunia ini. Aku tanya, yang paling enak dari makanan ini yang mana, Mas? Ayo. Kira-kira kalau jumlah Anda 100 orang, ada 100 pendapat enggak? Kapan Anda bisa bersatu kebenaran? Tidak ada kebenaran. Kebenaran itu bukan untuk Anda terapkan. Kebenaran itu nanti di surga itu namanya tanah. Kalau kebaikan itu
pohon yang tumbuh. Kemudian di atasnya ada karomah atau kemuliaan, itu namanya kesetiaan penghuni surga untuk merawat pohon-pohon, kebun-kebun itu. Jadi itu sebuah eskalasi, itu sebuah sistem nilai, sebuah evolusi. Bukan benar dewe, baik dewe, indah dewe gitu. Di dunia filsafat barat paling pol benar salah, baik buruk, indah dan tidak indah, itu pun dipisah-pisah. Kalau kampus, universitas itu urusan kebenaran, itu urusan benar salah. Makanya karena ujian ini kan hari ini ujian, itu nilainya kan benar salah kan itu. Tidak ada baik buruk, tidak ada. Di sekolah tidak ada baik buruk, yang ada benar salah. Apalagi indah tidak indah tidak ada. Jadi kalau sekolahan itu urusan kaum intelektual berarti urusannya benar dan salah. 5 kali 5 sama dengan 25. Kalau agama kata orang modern itu urusannya baik dan buruk. Jadi urusan sendiri-sendiri, profesor sendiri, ulama sendiri kan gitu. Baik buruk. Terus nanti seniman urusannya indah dan jelek. Urusan sendiri-sendiri. Sementara engkau tidak bisa dipecah tiga. Di dalam dirimu ada dialektika antara benar, baik, dan indah. Tidak mungkin. Benar toh nggak jadi dong. Benar toh nggak jadi. Harus baik. Baik toh juga belum tentu efektif. Harus indah. Makanya bahasa Indonesia itu salah. Bahasa Indonesia yang baik dan benar tapi gak enak. Ya mestinya bahasa Indonesia yang baik dan benar dan indah. Minimum enak. Jadi bahasa Indonesia yang enak. Ya harus enak. Kalau enggak enak kayak apa komunikasi. Masa aku ketemu Muzamil, wahai Muzamil, dari manakah engkau siang-siang ini? Masa ngomong ngono? Ke warung pesan, ibu sayang, aku menginginkan siang ini aku menginginkan makan sayur asem. Syukur aku wah gak enak belas deh warung kayak ngono. Gitu ya. Jadi keindahan tidak sama dengan sangkaan-sangkaan orang mengenai indah. Keindahan sendiri itu punya dialektika dengan enak, dengan ada gradasinya, ada tingkat-tingkatnya gitu sekalian. Nah, kita sudah menghimpun beberapa hal. Maksud saya sebenarnya sederhana. Anda jangan terjebak oleh kebenaran. Anda harus bisa berpijak di atas kebenaran. Tapi kebenaran bukan rumah yang kau bangun. Bukan rumah yang kau bangun. Apalagi kebenaran dunia. Dunia bukan tempat membangun. Aku datang ke sini tidak untuk membangun diriku, tidak untuk menempuh karier, tidak untuk menyembuhkan Indonesia. Indonesia ini tidak punya masalah. Yang punya masalah orangnya. Yang punya masalah pemerintahnya, manusianya. Oh, Indonesia tidak ada masalah. Rumah ribah lojinawi. Manusianya yang punya masalah. Nah, manusianya ini puncak masalahnya manusia Indonesia adalah karena mereka merasa tidak punya masalah. Maka mereka tidak mencari solusi, mereka tidak bertanya, kan begitu. Sakit tapi tidak ngerti kalau sakit. Dan dia marah kalau dikasih tahu dia sakit. Terus saling menuduh orang lain yang sakit. Jadi ini betul festival sakit. Dan puncak babak final festival itu adalah tidak seorang pun benar-benar merasa sakit. Itu yang membuat saya kerasan di Indonesia. Karena lucunya luar biasa. Lucu dah. Tadi pagi seharusnya saya menerima tamu dari NTB gubernurnya. Cuman karena saya pulang dari Surabaya telat, akhirnya tidak bisa ditemukan waktunya. Aku kan tidak ngerti. Tuan guru ini mau ketemu saya untuk apa coba? Apa konteksnya coba? Dia orang besar. Dia dicalonkan nanti jadi wakil Jokowi atau wakil Prabowo tahun 2009. Terus mau ketemu saya untuk apa ketemu saya? Aku ini sopo. Saya bukan siapa-siapa dan saya juga tidak pernah mengizinkan diriku menjadi siapa-siapa. Aku adalah tukang makar yang ingin menjebak semua orang. Ini ya Pak. Ini ya. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan Anda pulang dari sini nanti itu sudah mendapatkan beberapa hal sehingga Anda bukan bagian yang ikut sepaneng dengan kebenaran subjektif seperti itu.
tapi Anda bagian dari yang menjadi pernya bangsa Indonesia. Jadi jualan yang winning ini tapi Anda ada pernya, ada Anda, jadi tetap apa jenis udah naik mobil, apa namanya itu? Apa jenis? Enggak, itu alatnya, tapi suspensi ya. Jadi Anda yang menjadi suspensi dari mobil Republik Indonesia ini. Karena tidak ada Anda, gerata-gerata gak karu-karuan. Nah ada Anda, tetap aja, ya apa-apa, jalannya gerunjal-gerunjal tidak apa-apa, wong ada Anda, gitu loh. Nah, Anda menjadi orang semacam itu. Jadi Anda jangan ingin bersandar sama siapa-siapa, termasuk yang saya inginkan adalah, yang saya khawatirkan adalah Anda bersandar sama saya. Tidak boleh juga itu. Di Ma'iyah tidak ada kultus, di Ma'iyah tidak ada tokoh sentral, di Ma'iyah tidak ada. Di Ma'iyah ini tidak ada. Saya tidak boleh Anda, kalau Anda berharap sesuatu kepada Allah, lewat saya tidak apa-apa, tapi berharapnya kepada Allah. Jangan keliru. Anda terusin kerjaan Anda, wa idza faraghta fansab, tapi kuncinya adalah wa ila rabbika farghab. Anda berharapnya hanya kepada Allah. Aku senang lihat orang-orang berharap kepada Jokowi, berharap kepada Prabowo. Ini belum selesai, Jokowi sudah berharap kepada Prabowo sebagian. Kan gitu. Nah saya tidak berharap kepada siapapun karena saya tahu saya tidak punya harapan apa-apa. Bahkan dunia tidak punya harapan tentang dirinya sendiri. Kita bukan penduduk bumi, kita penduduk surga. Kita disuruh try out sebentar, outbound. Nah sekarang kita berlatih untuk menjadi penduduk surga lagi. Pahamilah sistem nilai di surga nanti, kimiawi, persenyawaan benda-benda, kasus-kasus, fenomena-fenomena tidak seperti di dunia ini. Maka jangan terlalu ikut mainstream, karena nanti Anda akan tidak terlatih hidup di surga. Karena saya ingin Ma'iyah ini latihan hidup di surga. Siapa tahu Anda pengurus. Iya. Takmir. Jangan lupa di sana kita tidak butuh Quran, kecuali untuk dinikmati, bukan untuk ajaran. Kita tidak butuh pengajian di sana, kecuali untuk kita nikmati sebagai percintaan. Kalau pengajian untuk apa? Untuk apa pengajian di surga? Pengajian di dunia ini supaya orang selamat masuk surga, kalau masuk di surga cek pengajian. Cek nang dunya meneh tapi apa? Nah kita ini sekarang pengajian tapi tidak berlatih dengan sistem nilai surga. Coba pengajian kok yang datang santri-santri, anak-anak alim, gitu, yang sudah rajin sholat, maka dia rajin pengajian. Nah, goblok tuh mas. Loh, pengajian itu untuk yang belum sholat, yang belum benar hidupnya. Itulah Ma'iyah, kan gitu. Makanya di sini nggak ada syarat. Gimana pengajian kok yang datang yang ya ini dia biasa pengajian jadi wong apik toh. Loh, untuk apa kamu sudah baik kok masih pengajian? Kalau ini kan cedok. Maka tidak ada syarat tuh di sini. Anda mau Kristen, Anda mau Katolojo, Anda mau orang mana, Anda kuliah tidak kuliah, tidak ada syarat di Ma'iyah. Karena secara random, secara keseluruhan kita sama-sama belajar menjadi orang yang menyenangkan orang lain, bermanfaat bagi orang lain. That's all. Karena outputnya bukan kebenaran, outputnya adalah kebaikan dan keamanan bagi orang lain. Kebenaran itu bekal, bukan untuk kita terapkan pada orang. Menurut saya ini enak, ya, tapi saya tidak boleh terapkan ini ke Anda. Yang saya boleh terapkan adalah silahkan pilih, betul enggak? Silahkan pilih. Saya tidak boleh, meskipun saya senangnya ini. Sekarang kan enggak. Saya senangnya ini terus kita bikin Pemda ini. Kan gitu? Enggak dong. Outputnya jangan kebenaran saya. Outputnya adalah kemerdekaan. Faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur. Kamu yang milih ini monggo, milih ini monggo. Outputnya bukan kebenaran, Pak Musamil, itu yang saya maksud. Kebenaran itu input, bukan output. Kebenaran itu tanah, bukan tanamannya, bukan bangunannya. Bangunannya itu kebaikan, puncaknya kemuliaan. Cungkup yang paling atas namanya kamukten kalau bahasa Jawa. Mukti, mukti itu, waduh susah, bahasa Arabnya tolong cari Pak. Mukti itu, orang Jawa memang punya penemuan-penemuan sendiri, meskipun untuk sampai ke Allah dia butuh informasi dari Allah, maka dia harus beragama.
harus pakai informasi dari Allah, dari Al-Quran gitu. Sebab kalau nyari sendiri kan tidak sampai. Nyun sewu, sebelum saya tuntaskan sebelum Mas Jos ya. Termasuk saya ini sedang tanya sama Anda. Nama Tuhan itu ada sekitar 700 yang selama ini dikarang oleh manusia. Ono Yehova, ono Yahweh, ono Manito, ono Sang Hyang Wenang, macam-macam nama Tuhan itu tentu ngarang sendiri loh kita. Tapi Tuhan sendiri siapa namanya? Gimana kalau saya tanya, Tuhan sendiri siapa namanya? Nama aslinya. Gimana jawab Anda? Anda tanya lagi, emang Tuhan butuh nama? Emang dia punya tetangga yang butuh manggil dia? Emang Allah butuh nama enggak dia? Dia nggak butuh nama, dia sendirian kok. Masa butuh nama untuk dipanggil sendiri gitu? Lo, halo, ya apa kabar lo? Allah nggak butuh nama, harap Anda tahu. Jadi Anda waspada terhadap kata. Allah nggak butuh nama, cuman supaya kita mudah menyatukan penghadapan wajah kita kepadanya, dikasih satu inisial yang disebut Allah. Tapi jangan dipikir Allah dia bernama Allah betul. Kan kalau dia bernama kan kalau tidak bikin sendiri dikasih orang tuanya, Allah punya orang tua. Nganggo jeneng abang, lah enggak. Harap tahu bahwa Allah itu tidak butuh nama dan tidak punya nama. Kalau kita sebut Allah itu inisial X dan E, kalau di matematika itu X dan E, bukan itu benar-benar namanya Allah, itu enggak. Allah, ya wes aku celuk mbah gitu tok kan. Itu tok, tapi bukan berarti saya mbah. Kan gitu. Nah, saya tanya siapa nama Tuhan itu bukan untuk supaya Anda menyebut siapa namanya, supaya Anda berpikir emang dia butuh nama. Kita yang butuh dia punya nama untuk supaya kita punya kesatuan simbol di dalam memahami dia. Sama dengan KTP itu yang butuhkan pemerintah bukan rakyat. Masuk rakyat butuh KTP. Anda pelihara kambing 20 kan Anda butuh mengidentifikasi ini kambing yang ini kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kambingnya enggak butuh nomor. Rakyat itu enggak butuh KTP. Pemerintah itu kita bayar untuk mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan siapa rakyatnya. Maka untuk mengidentifikasi siapa rakyatnya mereka butuh KTP, bukan rakyatnya yang butuh. Jadi seharusnya KTP itu urusan pemerintah, mereka mendata, mereka mencetak, mereka mengantarkan ke rumah kita. Wong yang butuh mereka, kan dikon antri. Ya apa hari ini? Ini aslinya loh. Ya tapi kan di Indonesia ini syaratnya adalah harus berpikir terbalik. Baru asik gitu. Bolak-balik. Jengking, ngene, ngono, sekarang itu Indonesia, seneng aku. Makanya Indonesia itu tidak pernah kita berada di sini, karena Indonesia di sana. Di sanalah aku berdiri lagi kono. Ternyata di RRC. Gitu. Oke teman sekalian, kita dengarkan Mas Yos. Tepuk tangan untuk beliau.